Terpujilah nama Tuhan, amin. Ya, selalu mengasihi kita sebagai anak-anak mempelai wanitanya ada kejaman dan memberikan sebuah tugas bagi kita sesuai dengan programnya Tuhan, sesuai dengan kehendaknya, dan semuanya kita lakukan supaya pas sesuai dengan jigsaw puzzle-nya, supaya pas dengan gambarnya, karena Allah lah yang memberikan bangunan ya atau cetak birunya, dan kitalah pekerja-pekerjanya Allah, dan kita melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan jigsaw puzzle-nya, sesuai dengan gambarnya. Kalau meleset atau lari daripada bangunan tersebut tidak sesuai dengan gambar yang diberikan Tuhan kepada kita, maka dia tidak senang dan dia tidak akan mau menerima. Haleluya. Harus selaras dan sesuai dengan gambar yang diberikan Tuhan kepada orang-orang percaya. Itulah pakaian firman. Bagaimana hendaknya laki-laki memakai pakaian? Bagaimana hendaknya perempuan memakai pakaian? Itu adalah namanya firman. Firmanlah yang kita pakai. Dari awal sampai akhir. Ya. Firmanlah yang kita pakai di dalam perjalanan hidup kita ini. Sebelum Yesus Kristus datang. Haleluya. Itulah sebabnya pakaian adalah dari iman sampai kasih ke saudara-saudara, sehingga Kristus menutup. Kristus adalah batu utama. Kristus adalah kasih, seperti piramid tersebut. Dari iman, ya, kesalehan kebajikan, pengetahuan akan firman, kesalehan dan pengetahuan dan kasih ke saudara-saudara, semuanya akan komplit. 7 anak tangga tersebut. Iman adalah dasar pondasi yang mengaku dan percaya kepada setiap firman dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Haleluya. Karena kita adalah tubuh Yesus Kristus yang mau bekerja, ya, yang mau melakukan kehendaknya dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kalau kita tidak mengerti kitab Kejadian, maka kita tidak akan mengerti kitab Wahyu. Sedangkan awalnya kita tidak mengerti, bagaimana mungkin kita dapat mengerti akhirnya? Jadi pakaian tersebut harus dari awal sampai akhir. Harus mengerti semuanya. Itulah sebabnya Tuhan mengutus seorang nabi di akhir zaman untuk menyingkapkan, memberitahukan rahasia-rahasia yang diucapkan Tuhan melalui seorang nabi. Amos 3:10. Haleluya. Untuk memberitahukan rahasia-rahasia semuanya, apa yang sedang terjadi di kitab Kejadian. Dan apa yang sedang terjadi juga di akhir ini, yaitu kitab Wahyu. Kita harus mengerti, bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar kita memegang Alkitab. Kalau kita tidak mengerti dan tidak tahu jalan, mau kemana kita, ya, dan dari mana kita, dan tujuan kita kemana, maka kita akan tidak sampai kepada tujuan. Itulah perjalanan Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Dan mereka tidak tahu, ya, mereka itu mau kemana. Dan mereka tidak mau menerima seorang nabi, yaitu Musa. Dan mereka tidak mau dibawa oleh yang 2 orang tersejuk, Kaleb dan Yosua. Sehingga hanya 2 orang sampai ke tanah perjanjian. Demikianlah perjalanan di akhir zaman ini. Hanya mempelai wanita yang setia yang sampai ke tanah perjanjian. Yang mau percaya kepada setiap firman dari kitab Kejadian sampai Wahyu dan mau melakukan apa yang diperintahkan Allah untuk kita lakukan sebagai mempelai wanita di akhir zaman. Haleluya, glory. Terpujilah Tuhan, kita sangat diberkati pada pagi hari ini. Kita akan percaya bahwa Roh Kudus akan mengajar kita dan membuka hati dan telinga kita sebagai mendengarkan firman Tuhan sebagai kebenaran. Haleluya. Dan firman Tuhan berkata, iman kita diperhitungkan sebagai kebenaran. Haleluya.
Karena demikianlah yang dikatakan Allah kepada Abraham. Kita kena percaya bahwa kita adalah anak-anak Abraham, dia kejama. Baik, kita langsung saja membuka kitab kita di kitab Kejadian. Dan pembahasan kita pada waktu ini atau subjek kita adalah benih ular. Dan kita buka di kitab Kejadian 3 ayat 1. Kitab Kejadian ayat 1 sampai 7. Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Langsung saja kita baca. Manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun berapa buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buah dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Mari kita berdoa. Bapa kami terkasih dalam surga, sungguh Tuhan, pengajaran dia kejaman bagi kami yang sempurna. Firman-Mu Tuhan yang sempurna bagi kami dia kejaman. Kami mengerti Tuhan, sebab Engkau memberikan pewahyuan kepada kami, sehingga kami cepat dapat mengerti dan menangkap apa yang Kau katakan Tuhan di kitab Kejadian ini. Dan semuanya Tuhan, dulunya ini adalah rahasia, tetapi dia kejaman Engkau singkapkan, sehingga tidak ada lagi yang terselubung Tuhan. Semua Kau nyatakan dia kejaman bagi kami Tuhan. Benar-benar Tuhan, demikianlah firman-Mu, bahwa Engkau akan menyembunyikan bagi orang yang bijak dan orang yang pandai. Tetapi Engkau nyatakan bagi orang yang rendah dan orang yang tidak mengerti Tuhan. Orang yang rendah dan orang-orang kecil, Engkau menyatakan kepada kami mempelai wanita dia kejaman. Terima kasih Bapa di surga. Semuanya adalah firman-Mu adalah sempurna bagi setiap orang yang percaya Tuhan. Dan kita Kejadian 4 Wahyu pasti mengatakan amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah telinga kami menjadi telinga seorang murid yang baik untuk mendengarkan firman-Mu. Roh-Mu lah Tuhan yang mengajar kami dan memimpin kami kepada seluruh jalan kebenaran. Urapi Tuhan setiap kepala kami. Buka Tuhan hati kami, sehingga firman-Mu masuk ke dalam palungan hati kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau-lah yang bisa memeteraikan firman-Mu di dalam jiwa kami. Sampai pada hari penebusan-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa Roh Kudus-Mu adalah memeterai kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dan kita ini sudah pernah kita bahas dan kita sudah pernah menjelaskan ini bagaimana tentang perjalanan manusia ketika Allah menciptakan manusia ada di Taman Eden. Dan sejak Allah menciptakan manusia di Taman Eden, dan apa yang sedang berlangsung di Taman Eden,
Dan bagaimana tentang perjalanan mereka sampai ya ke zaman ini. Dan apa yang mereka lakukan pada waktu dulu sampai ya ke zaman ini. Kita tahu ketika Allah melihat bahwa manusia ya sudah melakukan kejahatan, Allah murka. Allah murka lalu mendatangkan air bah, membinasakan manusia yang ada di muka bumi. Tetapi kita lihat, Allah memilih ada seorang yang percaya, memiliki iman, yang taat kepada Tuhan, yaitu adalah Nuh. Sebelum air bah datang, Henok sudah terangkat terlebih dahulu. Jadi dia tidak akan mengalami masa kesusahan besar pada waktu itu. Dan kita melihat ada 8 orang yang masuk dalam bahtera. Tetapi manusia yang penuh dengan dosa dan kejahatan, Allah sudah membinasakan mereka. Lantas, apakah yang sedang terjadi, yang berlangsung setelah air bah datang, setelah air bah selesai? Masih adakah manusia yang melakukan kejahatan sementara Allah sudah membinasakan? Itulah pentingnya kita mengetahui kitab Kejadian ini. Dari mana asal usulnya datang? Ya, dari mana asal usulnya datang kejahatan kepada manusia ini? Dan melalui siapa? Dan melalui keturunan siapa? Dan itulah yang penting kita lihat ketika manusia yang 8 orang itu keluar dari bahtera. Haleluya. Melalui siapa? Dan siapakah pembawa benih untuk menyeberangi masa air bah? Melalui bahtera. Haleluya. Ini yang perlu kita ketahui. Dan dengan jelas, disinilah kita bisa menempatkan bahwa kita benar-benar keturunan dari siapa. Apakah kita melakukan kehendak Allah sesuai dengan firman-Nya? Kita bisa menentukan bahwa kita adalah anak-anak Abraham yang percaya. Haleluya. Glory. Biar saya baca saya ulangi. Adapun ular yang paling cerdik, ya, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Haleluya. Kalau kita melihat di kamus, apakah arti cerdik? Cerdik, pintar, licik, ya, bijak, dan pandai. Segala sesuatu, kepintaran, ya, kepandaian, kelicikan dia miliki. Dia adalah seorang ular, ya, yang paling cerdik dari segala binatang. Haleluya. Ciptaan Allah adalah manusia. Berarti di bawah manusia yang paling cerdik adalah ular. Haleluya. Ularlah yang paling cerdik dari segala binatang. Dan kita harus tahu siapakah ular yang sebenarnya. Bagaimanakah ular di zaman dulu ketika Allah menciptakan? Kita tahu, ya, sebelum dia dikutuk, ya, sebelum dia dikutuk, dia adalah ular yang memiliki kaki dan memiliki tangan. Setelah dia dikutuk, dia menjadi ular yang melata, yang menjalar. Sebab Allah sudah melepaskan kakinya dan tangannya. Dulu dia bisa berbicara. Dulu dia berupa begitu ganteng dan memiliki warna-warni. Bahkan sekarang kita tahu, sedangkan ular yang masih ada sekarang dia memiliki warna-warni yang begitu indah dilihat orang. Sehingga orang pun ingin memeliharanya karena begitu cantiknya ular. Tetapi setelah Allah mengutuk dia, nanti kita baca,
ya, Allah melepaskan kaki-kakinya. Dan dia tidak mengizinkan ular tersebut ya bisa berbicara. Haleluya. Jadi apa yang si lakukan? Mari kita baca di ayat 2. Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Ya, boleh kami makan. Tetapi Allah berkata, jangan kamu makan. Ya. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Jadi ular tersebut membalikkan fakta. Ya, memelintir. Apa yang diucapkan oleh Allah kepada Adam, datang ular untuk membalikkan. Apa yang dikatakan ular? Tetapi tentang apa yang dikatakan Allah, tetapi tentang pohon buah, ya, pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi kita lihat di ayat ketiga apa yang dikatakan ular ini. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Sungguh liciknya dia. Iblis sedang memakai ular tersebut untuk memperjemah apa yang dikatakan oleh Allah kepada perempuan tersebut. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Haleluya. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Betapa liciknya dia. Jadi datang perempuan ini. Oh, berarti kalau aku menerima perkataan si ular ini, kalau aku menerima perkataannya, berarti aku akan seperti Allah, mengetahui tentang yang baik dan jahat. Apakah itu yang jahat dan yang baik? Dia belum mengerti apa arti yang jahat dan yang baik. Sebab mereka belum pernah melakukan yang jahat. Haleluya. Jadi dia ingin mengerti apakah arti yang jahat ini. Bila aku seperti Allah, berarti aku nanti akan sama-sama pengetahuanku dan kekuatanku semuanya. Berarti aku akan sama seperti Allah. Kita bayangkan. Bagaimana mungkin dia, apakah dia bermimpi akan bisa dia seperti Allah. Tetapi itulah liciknya setan. Itulah liciknya iblis. Haleluya. Untuk menggoda perempuan tersebut. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hai Adam, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kita lihat apa yang dimaksudkan di sini. Lagi pula pohon itu membuat atau menarik hati. Buah-buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Haleluya. Kita lihat di sini. Apakah disebut di sini sebuah buah apel yang sedang mereka makan? Tidak ada tertulis di dalam Alkitab bahwa mereka memakan sebuah atau sebiji buah apel.
Haleluya. Kalau mereka memang memetik sebiji buah apel, kalau mereka setelah mereka memakan buah tersebut, mata mereka terbuka dan mereka berdua mengetahui bahwa mereka telanjang. Maka seharusnya sekarang harus diberikan dulu kepada perempuan-perempuan buah apel, supaya mereka sadar bahwa mereka telanjang. Haleluya. Atau perlu dulu dibawa dua interkuler atau tiga interkuler ke sana, ke apa namanya, di Bali. Perlu dulu dibawa 3 interkuler buah apel ke sana, ke Bali, supaya mereka sadar bahwa mereka adalah telanjang. Tapi kita lihat, mereka hari-hari memakan buah apel tersebut. Kok mata mereka belum terbuka? Kok mereka tidak tahu tentang yang baik dan yang jahat? Gak ada kaitannya tentang buah di sini, sehingga membuat mata mereka terbuka. Gak ada kaitannya dengan buah apel. Haleluya. Gak ada kaitannya. Tetapi yang dimaksudkan adalah pohon, buah-buah pohon, bahwa itu digambarkan adalah sebagai perempuan atau manusia. Haleluya. Yang menghasilkan buah. Yang dimaksudkan adalah perempuan. Perempuan adalah gereja. Itu gambarannya. Perempuan adalah gereja. Dan kita melihat ketika gereja, ketika perempuan yang sedang ditanam atau terletak benihnya di tempat yang gersang atau di atas batu, ketika Allah melihat bahwa ciptaannya, benihnya, dia ambil, lalu Allah menanam di tepi aliran sungai. Itu adalah pohon. Haleluya. Jadi dimaksudkan di situ bahwa gambaran ini adalah, pohon ini adalah perempuan. Haleluya. Saya ulangi, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Setelah mereka memakan buah tersebut, mereka mati. Loh, apakah ketika Adam dan Hawa memakan buah tersebut pada waktu itu mereka mati? Tidak. Tetapi kita harus mengingat, 1 hari bagi Allah 1000 tahun bagi manusia. Apakah Hawa dan Adam pernah berumur, atau apakah ada di dalam Alkitab manusia satu orang yang bisa berumur mencapai berumur yang bisa berumur 1000 tahun? Tidak ada. Di atas 900 tahun ada. Haleluya. Umur yang paling tertinggi di dalam Alkitab adalah Matusalah. Haleluya. Tidak sampai 1000. 969. Umur dialah yang paling tertinggi di dalam Alkitab. Supaya kita dapat mengerti. Haleluya. Ayat 8, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi ayat 6, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya dan dimakannya.
Haleluya. Dan dimakannya. Bukan berarti bersama-sama Hawa dan Adam memakannya. Gak pernah Adam dan Hawa sama-sama memakan buah tersebut. Gak ada. Istrinya yang memberikan kepada suaminya. Lantas kalau ada buah di situ, buah pohon, kenapa nggak diambil Adam? Ngapain harus istri memberikan kepada suaminya? Ya diambil aja udah kalau ada memang di situ buah hapet. Tetapi siapakah yang dapat mengerti akan firman ini? Yang memiliki pewahyuan adalah orang-orang percaya. Amin. Haleluya. Kita adalah orang-orang mempelai wanita di akhir zaman yang cepat menangkap dan mengerti apakah tujuan firman ini. Dan Allah memberitahukan semuanya ini melalui seorang nabi. Wahyu 10 ayat 7. Amos 3:7. Haleluya. Jadi kita tidak boleh dibohongi manusia manapun. Pendeta-pendeta, ya, petinggi-petinggi ya, yang intelektual. Orang-orang yang religius gak bisa menipu. Karena Matius 24 ayat 24, sekiranya mungkin orang pilihan dapat disesatkan, tidak akan dapat disesatkan orang-orang pilihan. Haleluya. Tetapi kita lihat, ya, kita mengetahui ketika Allah menciptakan manusia serupa segambar dengan Allah. Setelah Allah menciptakan, ya, semua jenis tumbuh-tumbuhan, setelah Allah menciptakan segala sesuatunya yang ada di bumi, dan tanah menumbuhkan segala tumbuh-tumbuhan yang membawa jenis masing-masing, lalu Allah membentuk manusia dari debu dan tanah. Haleluya. Itulah sebabnya Allah berfirman. Karena materialnya Adam diambil dari debu dan tanah. Itulah sebabnya Allah berfirman, dia akan menjadi debu. Tubuhnya akan menjadi debu. Setelah itu, ya, Allah melihat bahwa butuh seorang penolong bagi Adam. Lalu Allah mengambil salah satu tulang rusuk daripada Adam untuk membangun manusia, perempuan bagi Adam sebagai penolong dia. Haleluya. Jadi ini berkaitan dengan laki-laki dan perempuan. Lantas siapakah pembawa benih? Biar kita lihat. Siapakah pembawa benih? Siapakah yang memakan buah tersebut? Adalah Hawa. Yang diambil dari salah satu tulang rusuknya Adam. Produk sampingannya Adam. Perempuan adalah produk sampingan. Lalu siapakah yang membawa benih ini? Siapakah yang melahirkan benih ini? Sehingga Hawa melahirkan 2 orang anak. Yaitu Kain dan Habel. Kita ingat, Allah menciptakan Adam. Berarti Adam adalah anak Allah. Sementara Hawa adalah diambil dari salah satu tulang rusuknya Adam. Pertanyaan, apakah Allah mau berbohong atau membunuh? Tidak. Kalau demikian, bagaimana dengan Adam? Ciptaannya Allah sendiri. Apakah dia seorang pembunuh atau apakah dia mau membunuh? Berbohong saja tidak. Lantas dari mana asal usulnya kejahatan ini? Sehingga berlanjut sampai akhir zaman ini. Dari seorang perempuan. Yang memiliki wadah yang lemah. Yang berhati halus.
Haleluya. Jadi Allah memberikan kepada laki-laki, ya, kekuatan dan kepekasan. Sementara perempuan memiliki wadah yang lemah dan yang lembut. Jadi harus memiliki otoritas masing-masing. Apa yang diberikan Allah kepada laki-laki, itulah yang mereka pakai, itulah yang dia pakai. Apa yang diberikan kepada perempuan, itulah yang dia pakai. Perempuan adalah seorang penolong. Ya. Jadi siapakah pembawa sifat ini? Siapakah yang melahirkan benih kejahatan? Adalah perempuan. Melalui apa? Melalui si ular. Haleluya. Jadi ular ini kawin dengan perempuan sehingga menghasilkan benih, menghasilkan Kain. Nanti kita baca apa yang dilakukan oleh Kain. Haleluya. Nah, berkaitan dengan perempuan, sekarang di zaman ini, di hari-hari yang di tahun-tahun yang sudah lampau, sudah terbalik. Perempuanlah yang mengatur suaminya. Kita lihat, banyak perempuan yang mengatur suaminya. Bahkan berkhotbah pun perempuan yang mengajar. Padahal, ya, di 1 Timotius 2, apa yang dikatakan firman? Di 1 Timotius 2 ayat 12. Tak kuizinkan seorang perempuan mengajar. Peraturan di dalam ibadah jemaat. Sikap laki-laki dan perempuan, ya, di dalam ibadah jemaat. Bagaimana mungkin, ya, bagaimana mungkin bisa memerintah atau mengajar seorang perempuan di dalam ibadah jemaat? Kita lihat, dialah yang membawa benih kejahatan. Sebab dia, ya, mau memakan buah tersebut daripada si ular. Haleluya. Kita lihat bagaimana tentang perempuan. Mau kemanapun perempuan. Istri-istri yang bepergian ke sana. Mau urusan apapun. Suami tinggal di rumah. Ya. Suami tinggal di rumah. Memasak. Bagian urusan dapur adalah suami. Tetapi bagian urusan bisnis, ya, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain, maka istrinya yang disuruh pergi. Udahlah, kau aja lah ke sana. Aku aja di rumah. Jaga anak. Gak cocok seorang suami menjaga anak. Harus istri. Tetapi di zaman ini sudah terbalik. Haleluya. Itulah kehilangan mata rantai di zaman dulu sampai akhir zaman ini. Tetapi bagaimana dengan tentang orang-orang percaya? Allah memilih dari zaman dulu sampai akhir zaman. Orang-orang percaya, ya, itu tidak akan bisa hilang. Nanti kita lihat selanjutnya. Jadi, ya, seperti yang kita tahu di kitab Ulangan 22 ayat 5, ya, tentang perempuan ini, dari dia asal usulnya memulai kejahatan. Sedangkan di Ulangan 22 ayat 5 berkata, seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki. Dan seorang laki-laki janganlah memakai pakaian perempuan. Haleluya. Sebab jikalau mereka melakukan hal itu adalah kekejian bagi Allah. Tetapi firman gak perlu dihiraukan lagi, ya, di zaman dulu sampai akhir zaman ini. Hanya orang-orang yang taat kepada Tuhan
yang mau melakukan ini. Apa yang diperintahkan oleh Allah bagi laki-laki dan perempuan, itulah yang kita lakukan. Sesuai dengan kehendak Allah. Haleluya. Jadi kita lihat, semuanya adalah pewahyuan. Sesuai dengan Matius 16 ayat 18. Dan aku mau berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dalam batu yang akan dapat menguasainya. Di atas pewahyuan. Itulah sebabnya dinyatakan bagi kita orang-orang yang sederhana, orang-orang yang kecil. Sehingga Allah menyembunyikan bagi orang-orang yang bijak dan orang-orang yang pintar. Sebab mereka tidak akan mau menerima firman yang seperti ini. Haleluya. Dan kita lihat Kejadian 3, ya. Kejadian 3 ayat 7. Ya, saya ulangi. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat jawat. Ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Ayat 11. Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab. Di sini mulai berlempar-lemparan di sini. Kita lihat. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku." Bukan yang lain menempatkan, Allah yang menempatkan dia. Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Buah apel inilah yang memperdaya aku. Enggak ada di dalam Alkitab. Buah semangka inilah yang memperdaya aku. Buah anggur inilah yang memperdaya aku. Tetapi dikatakan, ular itulah yang memperdaya aku. Berarti perempuan itu memakan buah daripada si ular. Supaya kita dapat mengerti dari manakah asal usulnya kejahatan. Sehingga Allah membinasakan manusia dari muka bumi. Lalu berfirman Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau. Ya, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar." Firman Tuhan kepada ular, "Dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Ayat 15 kita lihat ini. Supaya jelas. "Aku akan mengadakan permusuhan." Permusuhan siapa ini? "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu, ular, dan keturunannya." Berarti keturunan siapa? Apakah pada waktu itu, ya? Apakah pada waktu itu ular mempunyai keturunan? Belum.
Ular hanya masih satu yang diciptakan Allah yang bisa dapat berbicara. Yang memiliki kelicikan, kepintaran, ya, kecerdikan. Haleluya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Selanjutnya, keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Apakah tumit? Keturunannya Allah. Siapakah dia? Orang-orang percaya kita akan meremukkan dengan tumit kita ini. Ini tumitnya. Dia cekkan kepalanya seperti ini. Haleluya. Tumit kita yang meremukkan kepalanya. Tetapi kepalanya juga akan meremukkan tumit. Haleluya. Tumitnya akan meremukkan kepalanya. Nyak. N besar. Haleluya. Supaya kita tahu. Adam adalah anaknya Allah. Kita adalah anaknya Allah, anak-anaknya Allah, perempuan dan laki-laki. Mampukah kita meremukkan kepala si ular, penyesat? Di manakah ular ini sekarang? Haleluya. Di manakah keturunannya sekarang? Siapa yang bersama-sama sekongkol dengan ular ini? Tidak lain hanyalah iblis. Apakah ular memiliki tumit setelah dia dikutuk? Tidak. Ini berbicara sampai hari ini, sampai akhir zaman. Ular memiliki kepala. Kalau kepalanya dipukul, tak, sekali aja udah mati. Haleluya. Jadi keturunanmu dan keturunannya tidak akan bisa bertemu. Sejak kapan keturunannya dan keturunannya ini tidak bisa bertemu? Haleluya. Sejak mereka jatuh ke dalam dosa. Siapa pelaku yang pertama? Adalah Kain. Seorang pembunuh yang membunuh adik kandungnya. Haleluya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan beraih kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan dan daripadanya, maka terkutuklah tanah, karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Apakah ini berlangsung sampai akhir zaman? Susah berpeluh, ya, untuk mencari nafkah sehari-hari. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kita lihat keunggulan si Kain ini. Ketika Kain pergi ke tanah Nod di daerah sebelah timur sana, daerah Eden sebelah timur sana, dia membuat sebuah bangsa yang besar di sana. Lalu dia membuat besi, ya, dia tukang besi, tembaga. Dia orangnya sangat licik dan cerdik seperti ular tadi. Setelah dia pergi ke tanah Nod, ya, setelah dia pergi ke tanah Nod,
dia memiliki banyak keturunan. Amalnya siapa yang dibawa Kain sebagai istrinya? Sementara perempuan masih satu, yaitu Hawa. Kalau Hawa sudah mati, berarti manusia tidak akan bertambah banyak. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Adam, Hawa memiliki anak laki-laki dan perempuan. Jadi ketika dia pergi ke tanah Nod, Kain pergi ke sana, dia membawa istrinya. Dari mana perempuan tersebut? Karena itulah di zaman dulu. Dia membawa saudarinya. Saudari kandungnya menjadi istrinya. Lalu mereka diam di sana. Haleluya. Haleluya. Jadi kita lihat dulu. Kita lihat biar kita dapat ya apa yang sedang terjadi. Kejadian 4 ayat 3. Selama beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Sebagai korban persembahan. Sampai 7 saya bacakan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Kain 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya, kata Tuhan. Pertanyaan, kenapa Habil tahu mempersembahkan apa yang diinginkan oleh Tuhan? Di sini kita harus perlu mengetahui. Yang kedua, kenapa Kain tidak bisa dan tidak mendapatkan pewahyuan apa yang diinginkan oleh Tuhan dia persembahkan? Dari mana ya berasal pikiran mereka berdua ini? Sehingga Kain tidak tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tadi sudah aku bilang bahwa Adam adalah anaknya Allah. Tidak mau berbohong, tidak mau membunuh. Nah, setelah Hawa memberikan buah itu kepada si Adam, mengandunglah dia. Lalu lahirlah seorang anak, yaitu Habil. Dan Habil tahu apa yang mau dia persembahkan kepada Allah. Lalu si Kain ini, siapakah kepribadiannya? Siapakah dia? Sehingga dia tidak tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan untuk dia persembahkan. Kenapa dia tidak memiliki pewahyuan? Haleluya. Allah tidak mengindahkan persembahannya. Dia tidak mau bertanya, Tuhan, apa seharusnya aku persembahkan kepada Tuhan? Kasih tahulah kepadaku. Dia nggak mau mengalah. Malah hatinya muram. Malah mukanya muram, hatinya panas. Haleluya. Dari mana asal usulnya Kain ini? Kenapa dia tidak mau merendahkan hati terhadap Allah? Ketika mukanya muram, hatinya panas, dia sudah berencana untuk membunuh adiknya. Dari mana dia berasal? Anak siapa dia? Kalau dia adalah anak Adam, dia tidak akan mau membunuh. Dia akan sama seperti Habil.
Haleluya. Tidak ada niat kejahatan untuk membunuh kalau memang dia adalah benihnya Adam. Biar kita telusuri nanti. Setelah Habel mati, siapa yang lahir? Kita lihat Set. Haleluya. Itulah selalu datang pewahyuan kepada orang percaya yang tahu akan Tuhan dari zaman dulu sampai ke zaman ini. Tahu apa yang mau dia persembahkan. Persembahkan tubuh, roh, dan jiwamu kepada Tuhan. Teguhkanlah imanmu. Percaya kepada setiap firman. Jangan memilih-milih. Katakan iya dan amin. Haleluya. Tetapi kita lihat bagaimana karakter dan sifat si Kain ini. Sementara Habel tahu mempersembahkan seekor domba jantan yang dipersembahkan kepada Allah. Berarti dia tahu, aku akan menyembelih seekor domba. Habel tahu dia akan menyembelih seekor domba dan mempersembahkan juga darah. Ini berbicara tentang darah. Darah siapakah Kain ini? Darah siapakah Kain ini? Darah siapakah Habel ini? Ini menunjukkan bahwa Kain adalah darahnya si ulat. Haleluya. Jadi harus lewat darah. Apa yang sedang terjadi ketika Allah dibawa ke penyembelihan di kayu salib? Darahnya tercucur bagi kita. Haleluya. Untuk menebus kita. Itu adalah perlambang yang indah. Nah, kita teruskan. Kita lihat dulu di 1 Yohanes 3:12. 1 Yohanes 3 ayat 12. Kita baca. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Siapakah si jahat ini? Kita sudah baca tadi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuh adiknya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Haleluya. Haleluya. Firman yang menunjukkan bukan mengada-ada, bukan karena apel, ya, bukan karena buah yang lain, tetapi dia bahwa benar-benar dikatakan bahwa dia berasal dari si jahat. Haleluya. Siapakah si jahat ini? Adam? Bukan. Gak pernah jahat Adam. Dia berasal dari si jahat. Tetapi perbuatan adiknya benar. Haleluya. Dan kita lihat seperti yang di 1 Timotius 3, ya. Seperti yang di saya baca sebentar 1 Timotius 3:15 supaya ya ada sebelumnya. Jadi jika 1 Timotius 3 ayat 15 ya, sebentar. 1 Yohanes 3:15.
Ya, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Siapakah dia? Juga kembali kepada keturunannya Kain. Semua di sini sudah